Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak semua. Berjumpa lagi dengan saya Ragil di KPP Sidoarjo melalui podcast kami yaitu Kepo, Kenali Pajak lewat obrolan. Sarana podcast ini merupakan salah satu inovasi kami untuk menyapa kawan pajak semua lebih dekat, sehingga lebih tahu tentang bagaimana kegiatan kami atau mungkin ada peraturan-peraturan terbaru di kantor kami atau tentang peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Oke, untuk pada sore hari ini kita sudah bersama dengan kawan kita, yaitu Pak Genda. Bagaimana Pak Genda? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Mas, luar biasa. Salam sehat. Ya, salam sehat semua baik. Baik kawan pajak semua, pada episode kali ini kami akan membawakan tema tentang pemindah bukuan. Yaitu karena ada hal yang baru di pemindah bukuan, yaitu adalah IPBK. Baik, bagaimana Pak Genda? Untuk sebelum kita ke IPBK dulu, sebelumnya apa itu pemindah bukuan sih Pak Genda sebenarnya? Baik, kalau kita bicara tentang pemindah bukuan, kita mungkin menjelaskan dengan dasar hukumnya dulu, Mas. Jadi dasar hukum dari PBK ini ada di Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 tahun 2014. Ini memang sudah lama ya, dasar hukumnya udah dari tahun 2014, tapi itu belum berubah. Itu tentang tata cara penyetoran dan pembayaran pajak. Nah, di mana untuk PBK sendiri itu diatur di ada di pasal 1 tentang pengertiannya, kemudian di pasal 16 sampai dengan pasal 19. Nah, yang dimaksud dengan pemindah bukuan itu adalah proses memindahkan penerimaan pajak untuk dibukukan ke penerimaan pajak yang sesuai, jadi pada tempat yang sesuai gitu. Berarti kalau memang dipindah ke bukuan ke setoran pajak yang sesuai, berarti memang sebelumnya belum sesuai Mas ya, atau ada kesalahan begitu ya berarti? Baik, benar. Jadi ada beberapa alasan wajib pajak melakukan proses pemindah bukuan ya. Yang pertama itu juga diatur di pasal 16-nya Mas, di PMK 242, bahwa alasan pemindah bukuan itu yang pertama karena ada kesalahan kesalahan pengisian SSP atau pengisian SSPCP yang cukai pabean itu. Itu bisa dilakukan kesalahan oleh penyetor sendiri ataupun oleh mungkin pihak bank atau pihak pos ya, mungkin membuat kesalahan, itu bisa dimintakan pemindah bukuan. Yang kedua, bisa juga terjadi karena kesalahan pengisian bukti PBK. Nah, ini biasanya kesalahan yang dilakukan oleh dari petugas pajak. Jadi ketika melakukan proses penyelesaian permohonan PBK, di situ ada kesalahan yang dilakukan oleh petugas pajak, nah itu bisa dipindah bukukan lagi. Gitu kurang. Nah, mungkin untuk kawan pajak supaya lebih tahu, apa sih contoh misalkan kasus realnya nih, kasus contoh nyatanya biasanya apa sih yang sering di PBK-kan gitu Mas? Ya, baik. Jadi kalau yang khususnya di KPP Madya Sidoarjo ini, kalau yang sering kita temui itu ada beberapa contoh PBK itu karena kesalahan, biasanya kode map, kemudian kode jenis setoran. Selain itu yang paling sering itu kesalahan masa atau tahun pajak. Dan ada lagi yang satu itu karena mungkin karena ada kelebihan pembayaran. Jadi kalau kita contohkan seperti ini, yang pertama kalau kesalahan kode map ya. Misal wajib pajak ini ingin membayar PPN, kemudian membuat kode billing. Kalau PPN itu kan kode MAP-nya itu 411211. Nah, itu seringkali salah atau tertukar dengan
PPh 21 karena hampir mirip. Kalau PPN itu 411 211, kemudian kalau PPh pasal 21 itu 4111 21. Memang hampir mirip. Jadi misal tadi wajib pajak ingin membayar PPN, kemudian ternyata pas bikin kode billingnya salah nih, diisi PPh 21 dan terlanjur disetorkan. Nah, seperti itu bisa dimintakan pemindah bukuan. Kemudian contoh yang kedua tadi, kalau misal ada kelebihan pembayaran itu kita contohkan misal di PPh 23 nih. Nah, wajib pajak sudah lapor SPT dengan nilai kurang bayar misal 1 juta. Sudah dibayarkan, kemudian dilaporkan SPT-nya. Kemudian dalam perjalanan ada pembatalan bukti potong. Betul atau 1-2 bukti potong pembayaran itu dibatalkan. Artinya apa? Bahwa setelah membatalkan bukti potong itu, kemudian WP melakukan pembetulan SPT, artinya ada lebih setoran di situ. Misal tadi 1 juta, kemudian dibatalkan bukti potong senilai 200.000, artinya ada 200.000 yang lebih. Nah, itu bisa dipindah bukukan ke jenis pajak lain atau jenis pajak apapun. Untuk tujuan pemindah bukuan itu nggak ada batasan Mas ya? Tujuannya boleh kemana saja atau ada batasan mungkin Mas? Tujuannya nggak ada batasan sih Mas. Cuman kalau di PMK 242 itu sendiri diatur bahwa ada beberapa hal itu yang tidak boleh dilakukan pemindah bukuan. Yang pertama yang tidak boleh itu pemindah bukuan untuk yang PPN untuk yang disetor sendiri. Contohnya pemindah bukuan ditujukan untuk setoran impor, pembayaran impor itu nggak boleh. Kemudian ada lagi pemindah bukuan ke tujuan pembayaran materai, itu yang nggak boleh. Itu sudah diatur di PMK 242 gitu. Baik. Jadi kan kita kawan pajak kita tadi sudah tahu, sudah dijelaskan oleh Pak Genda bagaimana jenis pajak apa saja yang bisa di PBK, kemudian tujuannya apa saja. Sekarang kalau begitu caranya gimana Mas? Bagaimana cara untuk mengajukan PBK ini gitu? Nah, baik, kita ini masih bicara yang permohonan manual ya. Jadi permohonan PBK itu disampaikan ke KPP tempat pembayaran diadministrasikan. Nah, disampaikan oleh siapa? Oleh wajib pajak penyetor. Jadi misal ada kasus begini, ada yang namanya kesalahan pemungutan. Ini penyetornya kan biasanya bendahara. Nah, bendahara kadang tidak terdaftar di KPP tersebut, tapi tujuan pembayarannya kan biasanya atas nama rekanan. Nah, itu disampaikan ke tempat di mana pembayaran itu diadministrasikan. Nah, kemudian ada beberapa lampiran yang harus disampaikan juga saat melakukan permohonan PBK, yaitu yang pertama harus melampirkan satu bukti pembayaran SSP-nya, itu harus dilampirkan. Kemudian kalau tadi ada kesalahan bank, itu harus ada surat pernyataan dari bank bahwa ada kesalahan di situ. Kemudian kalau untuk pemungutan tadi itu harus melampirkan surat pernyataan dari wajib pajak bahwa intinya bahwa pembayaran tersebut tidak keberatan untuk dipindah bukukan. Gitu. Berarti kita juga harus tahu dulu Mas ya, setorannya itu masuk ke KPP mana sehingga bisa lebih tepat untuk mengajukan PBK itu ke KPP mana. Kemudian untuk proses penelitiannya sendiri berapa lama Mas kira-kira untuk PBK ini, dan hal-hal apa saja sih yang menyebabkan mungkin kawan pajak juga pernah ya mungkin PBK-nya ditolak gitu. Kenapa sih kok bisa ditolak gitu? Nah, mungkin bisa sedikit jelaskan Mas hal-hal apa saja yang menyebabkan diterima terus kadang-kadang ditolak gitu. Betul. Jadi kalau sesuai SOP kita itu penyelesaian PBK itu diproses paling lama 21 hari ya, 21 hari sejak permohonan kita terima secara lengkap. Nah, jadi mengingat jangka waktunya itu, kawan pajak juga harus memperhitungkan ya waktu penyelesaian tersebut. Misal untuk digunakan pembayaran untuk masa yang depan, nah itu dihitung dulu 21 hari itu masih
dalam batas lapor enggak. Takutnya apa? Kalau nanti ternyata permohonan PBK-nya selesainya melewati jangka waktu pelaporan kan menjadi telat itu. Kemudian hal-hal penelitian apa yang kita lakukan dalam meneliti atau memproses permohonan PBK itu ada. Yang pertama mungkin kita lihat secara ketentuan formalnya dulu. Itu bisa terkait pengisian formnya, kemudian penanda tangannya itu harus jelas. Misal harus ada stempel ya. Kemudian yang paling sering itu kalau kita temui itu alasan. Jadi ketika mengajukan permohonan PBK itu kan harus ada alasan-alasan yang jelas. Nah itu biasanya seringkali alasannya itu template ya. Jadi padahal jadi tidak menjelaskan tuh alasan sebenarnya. Itu sebetulnya penting banget buat petugas untuk memproses apakah permohonan ini layak disetujui atau tidak. Lebih baik dijelaskan secara rinci alasan mengapa pembayaran ini diajukan permohonan PBK. Kemudian kalau penelitian material sih intinya begini, bahwa pembayaran tersebut itu belum dikreditkan atau diperhitungkan dalam SPT ya. Jadi intinya pembayaran itu free. Nah, misal pembayaran PPN. Nah, PPN masa Oktober ini udah dilaporkan oleh wajib pajak. Udah dilaporkan. Kemudian wajib pajak memindah bukukan. Nah, ini kita lihat kalau tidak ada SPT pembetulan artinya pembayaran tersebut sudah diperhitungkan dengan SPT-nya. Oke, baik. Nah, terus kemudian kemarin Mas, seringkali mungkin kawan pajak ini ya melihat di sosial media, mungkin di Instagram, di Twitter, kering pajak mungkin ada namanya IPBK Mas. Nah, sekarang apa itu IPBK Mas? Nah, betul sekali Mas. Ini sekarang lagi menjadi hot issue ya. Betul. Jadi sekarang DJP ini kan terus berbenah Mas. Ada apa namanya istilahnya reformasi perpajakan. Salah satunya kita perbaikan sistem ya. Di sini memudahkan wajib pajak. Jadi kita ada yang namanya EPBK. Apa itu EPBK? EPBK itu adalah proses penyampaian permohonan PBK yang dilakukan secara elektronik melalui web www.pajak.go.id. Nah, jadi tentunya ini sangat memudahkan buat kawan pajak sekalian karena tidak perlu lagi secara manual datang ke KPP, tapi kawan pajak sekalian dapat melakukan permohonan 24 jam asalkan ada internet dimanapun dan kapanpun ya. Dan melalui EPBK ini wajib pajak juga bisa memantau sampai di mana proses proses penyelesaiannya. Kemudian hasilnya pun bisa dicetak dari situ. Nah, untuk bisa melakukan permohonan EPBK, jangan lupa kawan pajak untuk mengaktifkan fitur layanan EPBK ini melalui web pajak.go.id, nanti masuk ke menu profil dan mengaktifasi layanan EPBK. Gitu. Baik. Jadi kan tadi untuk PBK ini melalui DJP online Mas ya, betul ya? Iya. Melalui DJP online, jika memang belum terdapat menunya, maka harus ke profil dulu ya, ke aktivasi fitur layanan. Kemudian untuk layanan IPBK ini, apakah bisa digunakan untuk semua layanan PBK gitu Mas? Atau hanya apa saja sih yang bisa dilakukan di IPBK ini? Baik, untuk EPBK ini kan istilahnya baru tahap awal ya. Itu di awal itu kita sudah piloting sebanyak kurang lebih 10 KPP dan mulai tanggal 9 kalau nggak salah 9 Desember kemarin itu sudah nasional. Semua KPP sudah bisa, wajib pajak yang terdaftar di KPP manapun sudah bisa melakukan permohonan EPBK ini. Namun karena masih tahap awal ini masih ada batasan. Ada batasan bahwa yang bisa dilakukan melalui EPBK ini yang pertama itu kalau NPWP-nya sama, ya. NPWP-nya sama, kemudian
hanya untuk pembayaran SSP jenis pajak apapun, kecuali untuk pembayaran SSP hasil dari pemeriksaan, misal untuk pembayaran STP atau SKP itu yang belum bisa. Gitu. Jadi masih terbatas itu aja sih sementara. Baik, sementara karena memang ini masih awal ya, memang belum dikembangkan seluruh fiturnya, jadi lantas kalau misalkan belum bisa ini, yang masih belum termasuk yang bisa, apa yang harus dilakukan nih Mas? Nah, jadi karena kriterianya masih terbatas tadi ya, untuk sementara yang belum bisa itu bisa melakukan permohonan PBK manual seperti biasa. Bisa datang langsung ke KPP, kirim pos bisa, atau kalau di KPP Madya Sidoarjo bisa juga melalui email. Dengan mengirim email ke, mungkin bisa dicatat ya, kpp.641@pajak.go.id. Baik. Jadi memang benar-benar sangat memudahkan sekali Mas ya IPBK ini, karena dengan begitu akan lebih cepat gitu kan, karena online, tidak perlu melakukan misalkan print kertas atau kemudian mengirim lewat pos atau bagaimana. Jadi mungkin bisa lebih cepat ya bagi pihak wajib pajak. Ini sangat memudahkan sekali dengan adanya IPBK ini. Betul, kan tadi jangka waktunya maksimal 21 hari ya. Terus terang kalau dengan proses EPBK sendiri ini juga memudahkan kami petugas pajak dalam melakukan penelitiannya. Jadi kita menelitinya itu lebih cepat juga, artinya apa? Penyelesaiannya mungkin bahkan bisa lebih cepat dari yang manual gitu. Mungkin bisa, kalau yang manual itu kadang karena memang banyak ya permohonan PBK ini di KPP Madya Sidoarjo ini menjadi permohonan terbanyak ya, paling banyak yang ada di KPP Madya Sidoarjo. Jadi kadang ya istilahnya ya first in first out gitu. Jadi permohonan yang pertama yang masuk ya kita proses dulu. Jadi mungkin agak lama ya, 15 sampai 20 hari. Mungkin dengan EPBK ini bisa kurang dari 10 hari bisa selesai gitu. Baik. Oh, benar-benar memang banyak sekali manfaat yang diberikan oleh IPBK ini ya. Jadi kalau misalnya kawan pajak ingin mencoba, silakan saja dibuka DJP online-nya, kemudian coba dibuka di IPBK ya. Baik, terima kasih Mas Genda atas waktunya dan atas pencerahannya. Semoga bisa memberikan pencerahan atau gambaran atau memberikan informasi tentang sesuatu yang baru nih ada di DJP gitu kan. Terima kasih Mas Genda atas waktunya. Baik kawan pajak, demikian bincang singkat kita bersama tim penyuluh KPP Madya Sidoarjo dalam edisi pemindah bukuan yang utamanya adalah IPBK. Sampai jumpa lagi di edisi Kepo selanjutnya atau Kenali Pajak lewat obrolan. Ke pasar gedangan membeli sapi. Tak lupa pula membawa roti. Demikian podcast bersama kami, semoga bisa memberikan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.